Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal. Fi bayani ahkamil qadfi wal li'an, dalam menjelaskan hukum-hukum qadhaf dan li'an. Qadhaf itu artinya jauh dalam secara bahasa. Secara istilah, qadhaf itu adalah kalimat-kalimat tertentu yang dijadikan hujjah yang sangat mendesak untuk menyatakan, menuduh orang lain, menodai perkawinannya. Terpaksa menuduh zina terhadap orang yang telah menodai kehormatannya. Dan mempertemukan cacat padanya. Wa idza rama ar-rajulu wa idza rama, dan ketika menuduh siapa ar-rajulu, seorang laki-laki atau suami, zaujatahu, kepada istrinya, bizina, dengan zina, berbuat zina, fa'alaihi, maka bagi saya suami yang menuduh zina itu, haddul qadfi, dia terkena had qadhaf, illa, kecuali an yuqimal bayyanata, dia mendatangkan bukti, au yula'inu, atau bersumpah li'an. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, indal hakimi, di depan hakim, fil jami'i, di dalam masjid, alal mimbari, di mimbar, fi jama'ati minan nasi, di depan jamaah. Jamaahnya berapa? Minimal 4. Jadi ada seorang laki-laki dan perempuan, suami istri. Dia menuduh istrinya berzina. Kalau menuduh istrinya berzina, maka dia kena had qadhaf, had menuduh zina. Karena menuduh itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Makanya disebutnya menuduh atau menduga, gitu. Kecuali dia bisa mendatangkan buktinya. Pan yang ada apa buktinya? Nggak bisa dia membuktikan, maka dia bersumpah. Ya. Sumpahnya di mana? Di depan hakim, bukan di rumah sendiri, bukan. Itu pun sunatnya dilakukan di masjid, di mimbar, di depan orang banyak, jamaah. Itu namanya li'an. Kata-katanya bagaimana? Asyhadu billahi innani la minas shadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina. Jadi dia bersumpah begini kira-kira nih. Asyhadu, saya bersaksi, billahi, demi Allah, sesungguhnya saya, innani, sesungguhnya saya, la minas shadiqin, saya itu benar. Apa yang fima ramaitu, atas apa yang saya tuduhkan kepada istri saya. Kalau istrinya ada, di sebelahnya disebut, ditunjuk, istri saya ini, gitu. Kalau istrinya nggak ada, disebutkan fulanah, misalkan Siti bin Suta, gitu. Minaz zina, dia berzina. Wa anna hadal walada, dan sesungguhnya anak ini, kalau anaknya ada, disebutkan ini. Kalau anaknya nggak ada, di luar maksudnya, anak itu berarti anak, maksudnya anak. Minaz zina adalah hasil dari perbuatan zina, walaysa minni, dan bukan anak saya. Tuh, sumpahnya parah itu.
Seorang suami bersumpah, saya bersaksi istri saya berzina, saya ini benar, istri saya berzina gitu. Dan anaknya itu bukan anak saya, itu sumpah gitu. Itu harus arba'a marratin, dilakukan 4 kali. Bersumpahnya 4 kali, Pak Haji. Wa yaqulu fil khamisati, dan kemudian berkata di yang kelima kali, yang kali kelima, ba'da ayya'izahu, setelah mendapatkan nasihat al-hakimu, hakim. Udah gitu diomongin sama hakim, yang tong teman-teman teh ingat tuh ke pemajikan teh, jangan terlalu sama istri mah. Kamu benar nggak nuduh zina? Jangan-jangan kamu yang zina gitu. Jangan, kamu tahu nggak kalau nuduh zina itu maka dosanya sangat besar. Ya, apalagi di akhirat gitu. Ah benar ya mah. Saya mah sumpah. Kemudian menyumpah dia yang ketiga kali, bersumpah pada yang kelima kali. Yang kelima kali bunyinya begini. Wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadhibin, dan untukku laknat Allah jika aku berdusta, jika aku berbohong. Dan kalau saya berbohong maka saya dilaknatku Allah seumur-umur. Gitu tak kira-kira begitu bahasa Indonesia. Kenapa orang itu harus melakukan itu? Karena si suami itu yakin istrinya zina, sementara si istrinya nanti juga balas, oh saya nggak merasa, memang betul ada laki-laki di rumah, tapi dia tidak berzina dengan saya. Terus nggak benerkan AC, misalkan saya. Makanya harus ada saksi. Jangan sembarangan kita menuduh orang berzina, karena harus zina itu harus disaksikan oleh 4 orang saksi. Kapan menyaksikannya? Ketika, punten Pak Haji, ketika mutu asup kecoet. Jadi bukan karena misalkan punten, orang keluar dari hotel berdua, tidak bisa dianggap berzina. Oh nyamanin atas di ruang pertemuan meren. Itu mah dari kamar hotel, belum juga bisa. Sampai melihat mutu asup kecoet, berat zina mah. Jadi jangan sembarangan nuduh orang berzina. Ohnya bisa jadi terus kerokan ngungkul. Namanya kerokan ke hotel, nya pugu ayeuna di hotel. Gitu. Jadi jangan sembarangan kita menuduh zina. Wa yata'allaqu bi li'anihi, dan terkait dengan sumpah li'annya sang suami, khamsatu ahkamin, konsekuensinya adalah 5 hukum. Jadi ketika dia menuduh berzina kemudian dia bersumpah, ada konsekuensi hukumnya berapa? 5. 1. Sukutul haddi anhu, si suami terbebas dari had qadzab. Had qadzab itu berapa ya? 100, kalau nggak salah 100 cambukan. 100 cambukan. Yang kedua, wa wujubul haddi 'alaiha, maka wajib had 'alaiha kepada si yang dituduh, si perempuannya, kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti yang lain. Wa zawalul firasyi, rusak rumah tangganya, cerai. Wa nafyul waladi, putus hubungannya dengan anak. Oh tadi bukan anak saya sebutnya gitu. Putus tuh hubungan dengan anak. Ya. Wa tahrimu 'alal abadi, dan haram menikahi istrinya tadi itu selamanya. Si suami ini yang tadi bersumpah haram menikah lagi sama si istri itu selamanya. Oh, ngeri. Wa yasqutul haddu anha, dan gugur juga had zina
had zina dari pelaku yang dituduh tadi itu, si istri, bi antal ta'ina, dengan dia juga bersumpah li'an. Kemudian istrinya juga tidak terima, saya nggak zina kok, yang zina dia, yang tukang selingkuh dia, yang suka pergi dia, ya kan? Fatakulu, kemudian si istrinya bersaksi, ashadu, saya bersaksi, ashadu billahi, saya bersaksi, billahi, demi Allah, anna fulanan hadza laminal kadibin, sesungguhnya suami saya ini, disebutkan tuh, itu ditunjuk. Kalau ada sebelahnya, ini suami saya ini, gitu. Ya kan? Ya kan, Sata bin Fulan bin Fulan lah gitu. Dia berbohong fi ma romani bihi minaz zina, atas apa yang telah dituduhkan kepadaku bahwa saya telah berzina. Bohong itu. Arba'a marratin, sebanyak 4 kali. Wa taqulu fil marratil khamisati, dan ia berkata di kali yang kelima, ba'da ayya'izuhal hakimu, ba'da ayya'izuha, setelah mendapatkan mau'izuh, nasihat, al hakimu, dari hakim, wa alayya ghadabullahi in kana minas shadiqin, dan saya siap menerima laknat Allah, kebendu Allah, kemurkaan Allah jika dia benar. Oh gitu. Jadi adu sumpah suami sama istri, sampai kalau memang dia bisa membawakan bukti. Kalau nggak bisa bukti, ya sumpah. Nah, jadi betapa berharganya sumpah. Kemudian betapa kita harus menghormati, betapa syariat ini menghormati hak-hak, sekali lagi hak-hak manusia, terutama hak-hak perempuan. Jadi jangan sembarangan dituduh berzina. Jangan-jangan itu hanya permainan saja, sandiwara saja, laki-laki supaya cerai. Ya kalau memang mau cerai, ya cerai aja. Jangan kemudian diperhinakan seperti itu.